Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Quran, hijab tidak wajib. Yang benar, ayat berapa yang bilang hijab tidak wajib? Jangan ngaco deh. Kalau tidak percaya, ikuti terus sampai selesai. Tapi sebelum saya sampaikan ayatnya, saya ingin menguraikan dulu tentang istilah hijab. Sebaiknya kita menggunakan istilah yang sama dengan Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran, hijab adalah tirai atau penghalang yang menutupi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk mata. Dan hijab ini hanya khusus berlaku buat istri-istri Nabi, bukan untuk para muslimah pada umumnya. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, mintalah dari belakang hijab atau tabir. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Bentuknya seperti ini. Kalau di zaman sekarang dinamakan burko yang sering dipakai oleh para muslimah di Taliban Afghanistan. Jadi ketika para istri Nabi keluar dari rumah, mereka harus menggunakan pakaian atau hijab yang menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk mata. Kenapa hijab ini hanya khusus untuk para istri Nabi? Kenapa tidak untuk para muslimah pada umumnya? Karena menurut Al-Quran, istri Nabi itu berbeda dengan para muslimah pada umumnya. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 32. Terus apa sih yang membedakan istri-istri Nabi dengan para muslimah pada umumnya? Yang pertama, istri-istri Nabi adalah ibu bagi umat Islam. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 6. Yang kedua, jika Nabi telah wafat, maka para istri-istri Nabi tersebut tidak boleh dinikahi oleh siapapun selama-lamanya. Dan kamu tidak boleh menikahi istri-istri Nabi selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Yang ketiga, jika istri Nabi melakukan keburukan, maka akan dilipat gandakan dosanya 2 kali lipat. Juga sebaliknya, jika istri-istri Nabi melakukan kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya 2 kali lipat dari umat Islam pada umumnya. Jadi perintah hijab ini hanya khusus untuk istri-istri Nabi, bukan untuk para muslimah pada umumnya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa hijab ini yang membedakan antara istri-istri Nabi dengan para muslimah pada umumnya. Di hadis itu diceritakan jika dia memakai hijab berarti dia adalah istri Nabi. Tapi jika dia tidak memakai hijab berarti dia bukan istri Nabi. Karena itu di zaman Rasulullah dulu tidak ada muslimah yang memakai hijab kecuali istri-istri Nabi. Sedangkan untuk para muslimah pada umumnya Allah memerintahkan 2 hal. Yang pertama adalah memakai kerudung. Hendaklah para perempuan yang beriman menutupkan kain kerudung ke dadanya. Surat An-Nur ayat 31. Kerudung adalah kain yang menutupi kepala dan untuk para muslimah diperintahkan untuk memanjangkan kerudung itu sampai menutupi dadanya. Tujuannya adalah untuk menutupi belahan dadanya. Tapi harus diingat bahwa perintahnya bukan sekedar menutupi dada, tapi perintahnya adalah memakai kerudung dan kemudian kerudungnya dipanjangkan hingga menutupi dada. Nah, kalau di zaman sekarang disebut jilbab. Padahal kalau menurut Al-Quran, beda antara
kerudung dengan jilbab. Perintah yang kedua adalah memakai jilbab. Di Al-Quran disebutkan, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Menurut Al-Quran, jilbab adalah pakaian luar yang longgar untuk menutupi lekukan tubuh wanita. Karena tidak bisa dipungkiri, lekukan tubuh wanita itu mengundang hasrat tiap lelaki. Jadi kalau ada yang memakai kerudung, tapi memakai pakaian yang ketat, sehingga lekuk tubuhnya terlihat jelas, maka dia baru sebatas memakai kerudung, belum memakai jilbab. Karena jilbab dalam Al-Quran adalah pakaian yang longgar, yang untuk menutupi lekukan tubuhnya. Ya semacam gamis, atau bisa juga kerudung yang lebar, atau pakaian apapun yang menutupi lekukan tubuhnya. Dan ada satu lagi, yaitu cadar atau niqab, yang menutupi wajah kecuali mata. Dan cadar ini tidak diperintahkan dalam Islam. Karena itu tidak ada satupun muslimah di zaman Nabi yang memakai cadar. Bahkan dalam sebuah hadis diceritakan pernah ada suatu waktu ada seorang muslimah yang memakai cadar, tapi kemudian ditegur oleh para sahabat. Itu menunjukkan kalau cadar itu tidak diperintahkan di dalam agama Islam. Allah hanya menyuruh memanjangkan kain kerudung untuk menutupi dada, bukan menutupi wajah. Karena itu, kalau ada yang memakai cadar dengan alasan agama, itu adalah sesuatu yang berlebihan. Karena Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan hal itu. Jadi kalau ada yang sampai mewajibkan atau menyunahkan memakai cadar, maka itu adalah sesuatu yang baru atau bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Kalaupun ada ulama yang mewajibkan atau menyunahkan memakai cadar karena khawatir mengundang fitnah, maka itu hanya didasarkan pada asumsi, bukan pada dalil-dalil yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi. Karena pria yang tampan juga bisa mengundang fitnah, sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Agar kecantikan atau ketampanan seseorang tidak mengundang fitnah, maka Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan, bukan memakai cadar untuk menutupi wajahnya. Semoga ini bermanfaat. Silahkan dibagikan. Semoga menjadi amal jariah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.